Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah paham Syiah. 1. Paham Syiah. Arti Syiah dalam bahasa Arab adalah pengikut. Syiah Ali menurut bahasa Arab berarti pengikut Ali. Tetapi kaum Syiah menurut istilah yang dipakai dalam lingkungan umat Islam ialah Sayyidina Ali adalah orang yang berhak menjadi khalifah pengganti Nabi. Karena Nabi berwasiat bahwa pengganti beliau sesudah wafat adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dari itikad ini, maka khalifah-khalifah seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan adalah khalifah yang tidak sah. Perampok-perampok yang berdosa karena mengambil pangkat khalifah tanpa hak dari Ali bin Abi Thalib. Maka inti dari paham Syiah selanjutnya adalah pangkat khalifah pengganti sudah Nabi wafat diwarisi oleh ahli waris Nabi dengan jalan petunjuk dari Nabi. Yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib, yaitu saudara sepupu, menantu Nabi, pahlawan Islam yang berani, dan salah satu seorang dari 10 sahabat yang telah dikabarkan oleh Nabi akan masuk surga. Barang siapa yang tidak mau menerima paham ini adalah orang yang terkutuk karena tidak mau menuruti wasiat Nabi. Khalifah atau imam dalam istilah Syiah adalah pangkat yang tertinggi dalam Islam dan bahkan salah satu rukun dan tiang Islam. Karena tidak mungkin pangkat itu dibiarkan begitu saja dan diserahkan kepada pilihan rakyat. Imam harus ditunjuk oleh Nabi dan imam-imam yang lain ditunjuk juga oleh imam itu. Orang-orang yang memilih khalifah dengan jalan musyawarah adalah orang-orang yang berdosa. Imam itu menurut paham Syiah adalah maksum, artinya tidak pernah berbuat dosa dan tidak boleh diganggu-gugat atau dikritik karena ia adalah pengganti Nabi yang sama kedudukannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam masih mendapat wahyu dari Tuhan, walaupun tidak dengan perantaraan Jibril, dan wahyu yang dibawanya itu wajib ditaati. Imam-imam kaum Syiah mewarisi pangkat Nabi atau jabatan Nabi walaupun ia bukan Nabi. Itulah inti dari paham Syiah ini, dan masih banyak lagi keyakinan Syiah yang lainnya. Keterangan yang keliru. Ada beberapa kaum orientalis, yaitu orang-orang barat yang suka menyelidiki dan menulis soal-soal Islam, yang menerangkan bahwa paham Syiah itu ialah paham yang mencintai Ali bin Abi Thalib atau orang-orang yang mencintai ahli bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keterangan ini tentulah keliru, karena kaum Ahlussunnah wal Jamaah dan bahkan seluruh umat Islam mencintai ahli bait, khususnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terbukti dengan doa salawat seluruh umat Islam, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW dan atas keluarga junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Berikut dalam hadis yang artinya, Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, maka beliau berkata, ya Allah, mereka inilah keluargaku. Dalam hadis lain diterangkan, yang artinya dari Sa'ad, beliau berkata, Rasulullah SAW berkata kepada Ali, apakah engkau tidak suka kalau engkau ditempatkan di sisiku serupa dengan tempat yang diberikan kepada Nabi Harun di sisi Musa? Hadis riwayat Bukhari. Jadi, Ali bin Abi Thalib diakui oleh Nabi sebagai ahli bait beliau, bahwa kedudukannya di sisi Nabi sama dengan kedudukan Nabi Harun dan Nabi Musa. Alangkah tingginya derajat beliau, dan juga hampir semua umat Islam di dunia berdoa dalam khutbah Jumat, yaitu yang artinya, ya Allah, berikanlah keridhaan untuk pahlawan Bani Ghalib, imam orang Masyrib dan Maghrib Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apakah dengan membaca sholawat yang menunjukkan kecintaan kepada ahli bait Rasulullah, dan apakah karena kita mendoakan Ali bin Abi Thalib di dalam khutbah, kita akan menjadi orang Syiah? Jawabannya tidak. Karena cinta kepada ahli bait dan khususnya kepada Ali bin Abi Thalib adalah itikad dan paham kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Ali bin Abi Thalib bukan Syiah dan bukan imam kaum Syiah. Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah, Hasan dan Husain, dan Abbas bin Abdullah Muthalib bukanlah kaum Syiah karena beliau itu tidak sepaham dengan kaum Syiah. Sejarah telah membuktikan A. Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah ikut membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama, walaupun agak sedikit terlambat. B. Ali bin Abi Thalib mengikuti baiat khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. C. Ali bin Abi Thalib ikut membaiat Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga. Beliau tidak mencalonkan dirinya dan tidak memilih dirinya.
Andai kata ada wasiat Nabi Muhammad kepadanya bahwa yang harus menjadi khalifah sesudah Nabi wafat ialah ia sendiri, tentulah ia tidak akan membaiat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Andai kata ada wasiat itu, tentulah beliau kemukakan kepada sahabat-sahabat yang berkumpul di Sakibah Bani Sa'idah untuk memilih khalifah yang pertama. Ali bin Abi Thalib mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum wafat tidak ada berwasiat bahwa khalifah sesudah beliau meninggal adalah Ali bin Abi Thalib. Dalam kitab hadis Bukhari, yaitu kitab yang dianggap oleh umat Islam sebagai kitab yang kedua sesudah Al-Quran, tersebut begini, yang artinya dari sahabat Ibnu Abbas, beliau mengabarkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah Nabi ketika beliau sakit akan wafat. Maka bertanya kepada Sayyidina Ali, bagaimana keadaan Rasulullah? Sayyidina Ali menjawab, alhamdulillah, beliau berangsur sembuh. Pada ketika itu dipegang tangannya Ali oleh sahabat Abbas bin Abdul Muthalib. Lalu sahabat Abbas berkata, engkau sesudah 3 hari lagi akan menjadi seorang hamba tongkat. Demi Allah, saya tahu bahwa Rasulullah SAW akan wafat dalam sakit ini. Saya tahu keadaan wajah putra-putra Abdul Muthalib ketika akan wafat. Mari kita masuk kembali kepada Rasulullah dan kita tanyakan kepada beliau siapakah gerangan yang akan memegang jabatan ini sesudah beliau wafat. Kalau kepada kita diserahkan, maka kita sudah tahu, dan kalau kepada orang lain, maka kita pun sudah tahu. Atau kita desak beliau mewasiatkan untuk kita. Ali bin Abi Thalib menjawab, kalau kita minta dan Nabi tidak memberikannya, maka jabatan ini selamanya tidak akan diberikan kepada orang kita. Demi Allah, saya tidak akan memintanya kepada Rasulullah. Nyatalah dalam keterangan yang disebutkan dalam hadis Bukhari ini, bahwa Ali tak pernah menerima wasiat dari Nabi untuk menjadi khalifah, bahwa Nabi tak pernah menunjuk Sayyidina Ali sebagai khalifah yang pertama, bahwa Ali dan sahabat Abbas dan Ibnu Abbas tidak pernah meminta-minta jabatan khalifah kepada Nabi. Dapat juga dipetik dari keterangan ini bahwa Ali bukanlah orang yang berpaham serupa paham Syiah yang mengikutkan bahwa jabatan imam adalah dari tunjukan Nabi, dan bahwa beliau ditunjuk oleh Nabi untuk jabatan itu. Karena itu dapat kita simpulkan bahwa Sayyidina Ali bukanlah penganut paham Syiah, bukan termasuk golongan Syiah, dan bukan imam kaum Syiah saja, tetapi juga imam kaum Ahlussunnah wal Jamaah dalam arti yang luas. Abu Dhar dan mengikutnya bukan penganut paham Syiah. Dalam buku-buku yang ditulis oleh orang Barat dan terkadang dioper penulis-penulis Islam, bahkan benih-benih Syiah sudah dipunyai oleh sahabat-sahabat Nabi pada waktu beliau masih hidup. Di antara orang-orang yang berpaham seperti itu, terdapat sahabat-sahabat yang utama, yaitu Abu Dzar, Salman Farisi, Muqdad, dan lain-lain, kata mereka. Keterangan ini tidak mempunyai sandaran yang kuat. Abu Dzar dan sahabat-sahabat beliau itu tidak pernah berpaham bahwa Nabi berwasiat kepada Ali tentang khalifah, bahwa khalifah harus turun-temurun dari putra sampai ke cucu-cucunya dan ke yang lainnya, seperti paham Syiah. Mungkin ada sahabat Nabi yang berpaham bahwa Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari Abu Bakar As-Siddiq karena beliau saudara Nabi dan menantu Nabi. Tetapi mereka bukan berpaham bahwa khalifah sesudah Nabi wafat harus Ali bin Abi Thalib. Buktinya mereka semua membaiat Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Rapat Sakifah Bani Sa'idah. Nabi Muhammad SAW setelah selesai mengerjakan tugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 23 tahun, meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan 8 Juni tahun 632 Masehi. Nabi Muhammad SAW tidak berwasiat siapakah yang akan menggantikan beliau yang sudah wafat dan bagaimana caranya memilih pengganti beliau. Memang ada. Nabi menyuruh Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam sembahyang pada saat Nabi sakit. Begitu juga Nabi pernah menyuruh Ali menjaga kampung halaman pada saat beliau pergi berperang. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung mengenai khalifah yang akan mengganti beliau sesudah wafat. Maka dari wafatnya Nabi, spontan para sahabat terkemuka orang-orang Ansor, Muhajirin berkumpul di suatu balai yang bernama Sakifah Bani Sa'idah. Abu Bakar dan Umar, sahabat-sahabat Nabi yang utama, datang pula ke situ, ikut berkumpul bersama orang-orang Ansor dan Muhajirin. Sayyidina Ali tidak datang ke rapat itu karena beliau sibuk di rumah mengurus jenazah Nabi yang belum dimakamkan. Dalam rapat itu, kaum Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubaidah untuk menjadi khalifah, sedangkan orang-orang Muhajirin mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq.
Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Adapun Sayyidina Ali, tidak ada yang mencalonkan beliau, mungkin umur beliau masih sangat muda waktu itu. Sesudah sedikit ada perdebatan yang tajam antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin, sepakatlah mereka memilih Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama sebagai pengganti Nabi. Sayang sekali, Sayyidina Ali tidak menghadiri pertemuan itu karena sibuk. Tidak hadirnya beliau bukanlah karena soal-soal enggan, tetapi karena soal teknis saja. Memang dapat dikatakan juga bahwa Sayyidina Ali dan istri beliau Siti Fatimah sedikit kurang senang pada rapat musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah itu, karena Sayyidina Ali dan Siti Fatimah ini berpendapat lebih baik menyelamatkan jenazah Nabi lebih dahulu daripada berebutan khalifah. Tetapi para sahabat Nabi yang utama yang berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah berpendapat bahwa pemilihan khalifah sangat mendesak dan perlu disegerakan guna mencari pemimpin yang akan memimpin upacara pemakaman Nabi, dan juga untuk supaya tidak vakum kekuasaan sehingga bisa menimbulkan hal yang tidak diingini, dan demi untuk menjaga keutuhan umat Islam agar tidak kemasukan angin perpecahan. Begitulah jalan pikiran para sahabat Nabi yang berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah saat itu. Sayyidina Ali membaiat. Sayyidina Ali dan Siti Fatimah tidak lama sesudah itu lantas membaiat dan setuju atas pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Setelah beberapa hari, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, lantas beliau memanggil Ali bin Abi Thalib dan bertanya, "Hai Abu Hasan, apakah saudara tidak suka kalau saya menjadi khalifah pengganti Nabi?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Tidak, demi Allah, bukan begitu masalahnya. Saya bersumpah tidak akan memakai selendangku sebagai orang yang kematian, kecuali untuk hari Jumat." Kemudian beliau membaiat dan memberikan suara. Jadi bagi Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah, persoalan khalifah itu tidak menjadi suatu keberatan. Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasul meninggal dunia 6 bulan sesudah wafatnya Nabi, dengan meninggalkan 2 orang putranya, yaitu Hasan dan Husain. Siti Fatimah tidak terlibat sama sekali dalam persoalan Syiah ini, walaupun kemudian ada kerajaan Syiah di Mesir yang menamakan kerajaannya dengan Kerajaan Fatimiyah. Ini perlu ditegaskan agar jangan ada persangkaan bahwa Siti Fatimah ikut dalam gerakan Syiah yang salah ini. Khalifah Abu Bakar memerintah selama 2 tahun, 3 bulan, dan 10 hari. Beliau wafat pada Jumadil Akhir tahun 12 Hijriah. Pada saat beliau mulai sakit, sesudah musyawarah dengan para sahabat Nabi yang lain, beliau menunjuk dan mengusulkan untuk pengganti beliau adalah Umar bin Khattab. Calon yang diangkat oleh Abu Bakar ini diterima oleh seluruh kaum muslimin, termasuk Ali bin Abi Thalib. Mereka semua membaiat, mengangkat, dan menyetujui bahwa khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Pada ketika itu, tidak seorang pun sahabat Nabi yang tampil di depan untuk mencalonkan Ali bin Abi Thalib. Begitu juga tidak seorang pun yang mengatakan bahwa ada berwasiat supaya khalifah pengganti beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Dalam masa pemerintahannya, Umar bin Khattab pernah pergi ke Baitul Maqdis untuk menyaksikan penyerahan kota itu ke tangan orang Islam dari kerajaan Romawi Timur. Maka untuk pengganti beliau di Madinah selama dalam perjalanan, beliau menunjuk Ali bin Abi Thalib. Kejadian ini adalah satu fakta bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang patuh kepada khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Pemerintah Umar bin Khattab berjalan selama 10 tahun 6 bulan. Beliau wafat tanggal 16 Dzulqa'dah tahun 2003 Hijriah. Sebelum beliau wafat, maka beliau menunjuk sebuah panitia untuk memilih pengganti beliau sebagai khalifah yang ketiga. Anggota panitia itu adalah 1. Ali bin Abi Thalib, 2. Utsman bin Affan, 3. Jubair bin Awam, 4. Sa'ad bin Abu Waqqas, 5. Abdurrahman bin Auf, 6. Thalhah bin Ubaidillah, 7. Abdullah bin Umar. Umar bin Khattab mewasiatkan agar panitia ini memilih salah seorang dari mereka menjadi khalifah ketiga, kecuali putranya, yaitu Abdullah bin Umar. Setelah Sayyidina Umar wafat, maka panitia ini termasuk Sayyidina Ali bersidang memilih khalifah, yang kemudian jatuhlah pilihan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Melihat kejadian sejarah ini, bertambahlah keyakinan kita bahwa Nabi tidak pernah berwasiat supaya Sayyidina Ali pengganti beliau. Karena andai wasiat itu ada, maka tentulah Sayyidina Ali akan mengemukakan dalam rapat panitia pemilihan khalifah ketiga ini. Apalagi beliau ikut menjadi anggota panitia itu. Kesimpulannya dapat kita katakan bahwa Sayyidina Ali bukanlah kaum Syiah
yang berpaham bahwa Nabi Muhammad SAW berwasiat supaya pengganti beliau adalah Sayyidina Ali. Tetapi Sayyidina Ali termasuk golongan kaum ahlu sunnah wal jamaah yang berpaham dan beriktikad bahwa khalifah-khalifah itu harus dipilih dalam musyawarah dan bukan yang maksum, bukan pula penerima wahyu sebagaimana yang dipahamkan kaum Syiah. Abdullah bin Sabah yang kuali gerakan Syiah. Ada seorang pendeta Yahudi dari Yaman masuk agama Islam lantas datang ke Madinah pada akhir tahun kekuasaan Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu sekitar tahun 30 Hijriah. Orang ini kebetulan tidak begitu mendapat penghargaan dari Khalifah Utsman bin Affan dan orang-orang besar di Madinah sebagai yang diharapkannya. Ia menyangka pada mulanya bahwa kalau ia datang ke Madinah, ia akan disambut dengan kebesaran sebab dia adalah seorang pendeta yang besar dari Yahudi Yaman yang masuk Islam. Harapannya ini meleset, maka karena itu ia jengkel. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa masuknya Abdullah bin Sabah ke dalam Islam adalah dengan tujuan untuk mengacaukan Islam dari dalam, karena mereka tak sanggup mengacaukan Islam dari luar. Pada mulanya ia benci Khalifah Utsman bin Affan karena Khalifah tidak menyambutnya. Ia membangun gerakan anti Sayyidina Utsman bin Affan dan berusaha meruntuhkannya dan menggantinya dengan Sayyidina Ali. Usaha Abdullah bin Sabah ini mendapat dukungan di kota-kota besar umat Islam saat itu, seperti Madinah, Mesir, Kufah, Basrah, dan lain-lain. Karena kebetulan orang-orang sudah banyak juga yang tidak sesuai dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Karena beliau menghilangkan cincin stempel Nabi Muhammad SAW, dan juga beliau banyak mengangkat orang-orang dari suku beliau, yaitu orang-orang Bani Umayyah menjadi pengusaha-pengusaha daerah. Abdullah bin Sabah sangat berlebihan mengagung-agungkan Ali dan sangat berani membuat hadis-hadis palsu yang bertujuan mengagungkan Sayyidina Ali dan merendahkan Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Abu Bakar, yaitu khalifah-khalifah yang sebelumnya. Di antara ajaran Abdullah bin Sabah adalah sebagai berikut. A. Al-Wisayah. Arti Al-Wisayah ialah wasiat. Nabi Muhammad SAW berwasiat supaya khalifah atau imam sesudah beliau adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terkadang diberi gelar Al-Wasi, yakni orang yang diberi wasiat. B. Ar-Rojah. Arti Ar-Rojah ialah kembali. Abdullah bin Sabah mengajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak boleh kalah dari Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Isa alaihissalam akan kembali pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan, maka Nabi Muhammad SAW lebih pantas untuk kembali. Sayyidina Ali pun akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Ia tidak percaya bahwa Sayyidina Ali wafat terbunuh. Beliau masih hidup, katanya. Berkata seorang ahli tarik, Ibnu Hazm, Abdullah bin Sabah mengatakan saat dikabarkan kepadanya bahwa Sayyidina Ali telah meninggal karena ditusuk, ia berkata, kalau kamu bawa otaknya 1000 kali ke sini, saya tidak percaya bahwa ia telah wafat. Ia belum meninggal sebelum ia memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi oleh orang dengan kezaliman. Abdullah bin Sabah mengajarkan bahwa Sayyidina Ali belum meninggal, tetapi tersembunyi dan akan hadir kembali pada akhir zaman. Ajaran ini dibawanya dari kepercayaan imam kaum Yahudi yang mengajarkan bahwa Nabi Ilyas juga belum meninggal. Ajaran Ibnu Sabah seorang inilah kemudian menjadi kepercayaan kaum Syiah bahwa seorang imamnya yang penghabisan belum meninggal. Sekarang masih tersembunyi dan akan kembali pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. C. Ketuhanan Ali. Abdullah bin Sabah juga mengajarkan bahwa dalam tubuh Ali bersemayam unsur ketuhanan yang telah bersatu padu dengan tubuh Ali. Karena itu beliau mengetahui segala yang gaib. Karena itu beliau selalu menang dalam peperangan melawan orang kafir. Suara petir adalah suara Ali, dan kilat adalah senyuman Ali. Singkatnya, Sayyidina Ali diangkat Abdullah bin Sabah dan oleh orang Syiah kemudian ke atas kedudukan Tuhan. Na'udzubillah. Nah, Abdullah bin Sabah inilah orang yang menaburkan paham Syiah, yaitu yang keterlaluan dalam mengagungkan Sayyidina Ali. Malu melihat kejinya ajaran-ajaran Abdullah bin Sabah ini, maka sebagian kaum Syiah mengatakan bahwa Abdullah bin Sabah itu sebenarnya orangnya tidak ada. Kabar itu hanya dibuat-buat saja oleh orang yang anti Syiah. Tetapi menurut Ahmad Amin, keingkaran orang Syiah sekarang tidak beralasan karena kitab-kitab sejarah Islam yang lama menetapkan adanya Abdullah bin Sabah ini.
Kaum Syiah mendustakan adanya Abdullah bin Sabah ini karena malu melihat ajaran-ajarannya yang keji ini. Tetapi pengarang kitab Syarah Najhul Balaghah, Ibnu Abil Hadid, seorang ulama dan pengarang dari kaum Syiah Mu'tazilah yang wafat pada tahun 656 Hijriah, mengakui adanya Abdullah bin Sabah ini seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam yang mengabarkan paham Syiah Syabaiyah. Dan di antara pembesar Syiah Syabaiyah ini terdapat seorang yang bernama Mughirah bin Sya'id yang menfatwakan bahwa zat Tuhan bersemayam dalam tubuh Sayyidina Ali. Beliau dapat menghidupkan kembali Ad dan Samud. Dan juga terdapat seorang pembesar Syiah yang bernama Ishaq bin Zaid yang menfatwakan bahwa orang-orang Syiah yang sudah sampai ke derajat yang tinggi sudah habis taklif baginya, yaitu tidak perlu sholat, puasa, dan lain-lainnya. Bisa dipastikan bahwa Abdullah bin Sabah penggerak yang pertama untuk berontak terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Nasib Abdullah bin Sabah ini pada akhir hayatnya menjadi orang buangan yang dibuang oleh Sayyidina Ali sesudah beliau menjadi khalifah. Pada suatu hari, ia datang kepada Sayyidina Ali dan mengatakan pada beliau, Anta, yakni engkaulah yang Tuhan. Sayyidina Ali marah kepada Abdullah bin Sabah lalu menangkapnya dan dibuang ke Madain. 8. Gerakan Syiah pada masa ketiga orang khalifah. Pengangkatan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, dan Khalifah Utsman bin Affan adalah sah. Mereka berpendapat bahwa pengangkatan dengan cara musyawarah pada pertemuan Saqifah bin Sa'idah adalah sesuai dengan tuntunan Islam, yaitu ada dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38. Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan adalah seorang yang soleh, yang bukan saja sibuk mengatur negara dan pemerintahan, tetapi juga sibuk mengumpulkan ayat-ayat suci, sehingga dijadikan dalam satu mushaf yang sampai sekarang dinamai Mushaf Utsman bin Affan sebagai kitab suci yang ada sampai sekarang. Pada 5 tahun terakhir dari kekuasaan Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu tahun 30 Hijriah, paham Syiah muncul dan lumayan mendapatkan dukungan juga. Mereka kaum Syiah tidak mau mengucapkan radhiyallahu anhu untuk Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka malah mengutuk ketiga khalifah itu dengan perkataan qatala lu man qatala ahli bait, yang artinya Allah mengutuk kepada orang yang membarangi ahli bait. Mereka menuduh bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah orang-orang yang memerangi keluarga Nabi. Sayyidina Ali diangkat menjadi khalifah. Setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal terbunuh, maka kaum pemberontak dan non-pemberontak sepakat mengangkat Sayyidina Ali sebagai khalifah yang keempat. Sayyidina Ali bagi kaum Syiah adalah khalifah yang pertama, karena mereka tidak mengakui khalifah-khalifah sebelumnya. Tetapi bagi umat Islam kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sayyidina Ali adalah khalifah yang keempat. Sayyidina Ali bagi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah tidaklah dianggap orang yang bersalah, karena Sayyidina Ali mengakui dan memberikan suara kepada khalifah-khalifah sebelumnya. Hanya kaum Syiah saja yang mengagung-agungkan beliau berlebihan, seperti mendapatkan wahyu dari Tuhan, imam yang berpangkat kenabian, dan bahkan ada di antara seorang Syiah yang mengatakan bahwa beliau pada hakikatnya adalah nabi yang ditunjuk oleh Tuhan, dan Jibril salah karena memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan Sayyidina Ali yaitu terjadi pada tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah, dan banyak hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan. Golongan-golongan muncul pada masa kekhalifahan Ali. Pada masa pemerintahan Sayyidina Ali, terjadilah banyak hal-hal yang tidak mengenakan bagi umat Islam. Bukan karena sebab Sayyidina Ali, tetapi karena memang situasi dan kehendak sejarah yang akan berjalan seperti itu. Berikut merupakan golongan yang muncul pada masa kekhalifahan Sayyidina Ali. A. Golongan Syiah dan sebagian kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah di Madinah dan kota lainnya yang mendukung pengangkatan Sayyidina Ali. B. Golongan Syiah dan Muawiyah ibnu Abi Sufyan, yaitu golongan yang tidak mengakui Khalifah Ali dan menganggap Sayyidina Ali bersalah dan ikut campur dalam pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman. Mereka mengatakan bahwa pengangkatan Sayyidina Ali dilakukan kaum pemberontak dengan paksaan. Golongan Muawiyah di Syria ini mengangkat Sayyidina Muawiyah menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Maka terjadilah dua orang khalifah, yaitu khalifah yang sah Sayyidina Ali dan khalifah tandingan yaitu Sayyidina Muawiyah.
C. Golongan yang ketiga dipimpin oleh Siti Aisyah dan diikuti oleh Tolhah dan Jubair, dua orang sahabat Nabi yang utama. Golongan ini tidak mengakui pengangkatan Sayyidina Ali sebagai khalifah yang keempat karena pengangkatan dengan paksaan, tetapi tidak menyalahkan Sayyidina Ali dalam usaha pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman. Siti Aisyah tidak ada di Madinah ketika terjadi pemberontakan terhadap Utsman bin Affan, tetapi Tolhah dan Jubair berada di Madinah dan ikut mengangkat Sayyidina Ali. Tetapi kemudian dikatakan bahwa ketika pengangkatan itu, pedang terhunus di atas kepala kami. D. Golongan keempat dipimpin oleh Abdullah bin Umar, putra dari Khalifah Umar bin Khattab, dan diikuti oleh sahabat yang lain, yaitu Muhammad bin Salamah, Utsman bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Hasan bin Sabit, Abdullah bin Salam, dan para sahabat lainnya. Golongan ini tidak ikut mengangkat Sayyidina Ali sebagai khalifah, tidak ikut menyalahkan Sayyidina Ali dalam pembunuhan terhadap Utsman bin Affan, dan tidak juga ikut mendukung Muawiyah di Damaskus. Tetapi golongan-golongan ini, terkecuali kaum Syiah, tidak ada yang menjadi firqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.